Record. Because we are unique, ya kan? So the color it should be that one, purple. Oke, yang online and yang di sekolah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, your book, open your book and your pen. Yes, okay. Please attention to the slide. Hopefully, not slide on the projector. Let me share screen first. Buat yang di rumah juga atau yang online biar bisa lihat ya. Masya Allah. Nggak bisa baca screen-nya. Nah, sip. Oke. Yang di rumah juga oke ya? Oke deh. Masya Allah. Masya Allah. What is this? Warnanya Bentar. I must to setting something here first. Oke. Di sana iya, tapi di sini enggak. Nah. Di sini. So. Nah, sip. Oke, di sini siapa yang nabung? Oke, just 1, 2, 3, oh, all of you menabung ya. Nah, yang di rumah ada nggak yang nabung? Tuliskan aja di box chat ya. Nah, nabungnya money or stuff? money. Money, oke. Where did you put your money? Tabungannya? Tergantung. Di celengan? Tergantung. Ada di bank. ATM itu sebenarnya secara nggak langsung juga di bank ya sebenarnya. Terus then you can use juga tabungan, celengan. Gitu. Ada ngitung nggak udah berapa tabungan? Kalau yang di bank, di ATM? Ya 5 juta? 10 juta? Nah, it means kalau kayak tabungan itu bukan buat keperluan kita sehari-hari ya. Maksudnya yang we really keep it for something. Benar-benar yang kita tabung tujuannya, gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, kan kalian bilang ada tergantung, ada yang di bank, ada yang celengan. Nah, atau yang nabung sendiri di rumah gitu kan, atau di asrama. Itu kalau misalnya nih yang celengan itu, kalau misalnya kalian stop nabungnya, duitnya nambah nggak? Nggak nambah.
ya kan? Tapi kadang nambah kalau dimasukin ke orang tua. Kalau dimasukin. Tapi kalau misalnya kita nggak ngisinya sama sekali, nggak nambah loh, malah bisa berkurang diambil. Nah, ada sebenarnya cara nabung, tapi kita stop nabungnya, tapi uangnya bisa nambah sendiri tanpa ditambahin sama orang tua. Gitu, ada tekniknya, gitu ya. Nah, contoh kayak gini ada kasus, gitu ya. This is Angga, example. Dia katanya udah target nih, dia punya uang 10 juta, tapi dia nggak mau nabung atau nyimpen di rumahnya. Karena kalau dia punya uang 10 juta tadi, dia taruh sendiri di rumah, dia tidak akan menambah uangnya. Maksudnya kan kalau dia nggak ngisi, kan dia stop nih nabung. Nah, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke bank. Gitu. Jadi ada dulu uangnya mau dia tabung dulu berapa. Example there, berapa dia mau nabung katanya? 10 juta. Nah, karena kan dia punya uang 10 juta, terus katanya dia pengen nyimpen uangnya itu di bank. Jadi kalau dia punya uang 10 juta itu fix dia pengen nabung itu. Jadi dia kalau udah nyetar ke bank 10 juta, dia nggak akan bisa ngambil. Karena dia udah nitipin uang 10 juta itu ke bank. Gitu. Bedakan ya dengan uang kita di ATM. Di ATM itu kita masih bisa tarik gitu kan. Ini pure dia ke bank ngasih 10 juta gitu. Dia katanya akan menitipkan uang itu 10 juta selama berapa tahun tuh? Selama 5 tahun. Jadi 10 juta selama 5 tahun dia tidak akan ngambil di bank. Tapi dia namanya itu menabung. Nah, tapi karena dia menabungnya di bank, gitu ya, dia menabungnya di bank, otomatis pasti akan berkembang duitnya. Gitu. Karena istilahnya kan dia 10 juta nih. Ya, we call that bunga. Nah, jadi kayak gini katanya. Kata si CS-nya, kan masing-masing bank itu beda-beda ngasih bunganya. Bunga itu artinya mengembangkan, ya kan, mengembangkan uangnya dia. Ibaratnya jasanya dia udah nitipin uang 10 juta. Nah, si 10 juta itu kan bisa dimanfaatkan bank untuk hal yang lain. Nah, gitu ya. Terus kata si bank, oke, Anda nabung 10 juta ke kami katanya. Kami itu punya bunga tunggal namanya. Bunga tunggal 5% per tahun. Jadi setelah 5 tahun, katanya yang asalnya 10 juta jadi berapa? 12.500. Nah, 12.500 karena si banknya itu nerapin 5% per tahun. Nanti akan kita belajar hitungnya gimana sih 5% per tahun, gitu ya. Tapi itu dulu yang disebut dengan bunganya. Jadi asalnya 10 juta, setelah 5 tahun, si Angga itu, dia ngambil duitnya lagi, dia akan dapat 12,5 juta. Kira-kira berapa bunga yang dikasih bank selama 5 tahun ke Angga? 2.500. 2.500 kan? Itu 5 tahun. Berarti sebenarnya per tahun itu berapa sih dia dapat? 2,5 juta, 500.000. Nah, jadi sebenarnya dia kan mentionnya nih CS-nya 5% per tahun. Kan per tahunnya tadi 500.000. Sekarang kita hitung 5%-nya 10 juta, iya enggak? 500.000. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi per tahun. Jadi uangnya disetorkan 10 juta gitu ya. Oke nih, uang modal awalnya si Angga ini 10 juta. Bank kami menerapkan 5% per tahun untuk memberikan Anda bunga, gitu ya. Terus berarti 5%-nya dari 10 juta kan 500.000. Berarti kalau misalnya nih, Angga itu nggak jadi ngasih 10 juta, tapi ngasih 20 juta misalnya. Berarti 5%-nya per tahun berapa? Nah, 10 juta kan 5%-nya 500.000. Kalau dia nggak jadi, pengen lebih banyak lagi, dia nabungan 20 juta. Berarti 5%-nya? Ayo, gimana cara ngitungnya? Nih, cara ngitungnya tuliskan ya. Cara ngitung kan uang modalnya ya. Uang modalnya adalah 10 juta gitu. Bunganya bank adalah 5% per tahun. Nah, per tahun. Cara ngitung 5% dari 10 juta. How? 5% itu artinya 5 per berapa? 100. 5 per sen. Nih, 5 per 100. Berarti 5%-nya dari 10 juta adalah 5% dikali 10 juta. Nah, yuk coba cus kita hitung. Coret nih, atas bawah bisa dicoret. Berarti tersisa 5 dikali 10. Ayo. Berapa nih? Sisa berapa nih? 1 juta. Ayo, lu. Lihat. 100.000. Berarti 5 dikali 100.000? 500. 500.000.
Berarti selama 1 tahun ke depan, yang asalnya 10 juta, akan dikasih bank setelah 1 tahun, tek 500.000. Gitu. 2 tahun lagi, 500.000 lagi. Sampai dia 5 tahun. Makanya 500.000 dikali 5 tahun, 2,5 juta. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nih, nggak jadi nih, mumpung gue dikasih bank gitu kan, gue ada 20 juta misalnya. Tapi itu kan kalau masuk di agama nggak boleh. Nah, itu hal berbeda. Nanti coba tanya guru agama gimana sistemnya kalau bank, gitu ya. Ya kalau misalnya, makanya ada beberapa orang yang nggak mau ke bank konvensional, tapi biasanya mau ke bank syariah. Itu beda sistemnya. Nah, itu nggak mau bahas lebih jauh, nanti boleh tanya guru agamanya, ya. Nah, sekarang misalnya nih, ini kan 10 juta. Si Angga mau naikin nominalnya jadi 20 juta. Nah, jadi 20 juta dengan bunga tunggal yang sama 5% per tahun. Berarti 5% dari 20 jutanya berapa? Nah, yuk coba hitung. Yuk, 5% dari 20 juta. Yang di rumah juga dihitung. Nah, yuk, udah ada teman yang dapatnya di rumah. Uang modalnya kalau misalnya 20 juta, gitu ya. Terus dapat bunganya dari bank 5% per tahun. Per tahun, berarti berapakah bunga setelah 1 tahun? Nah, bunga setelah 1 tahun. 1 juta, yang lain gimana? Coba hitung. 5/100 dikali 20 juta. Ya? Insya Allah 1 juta. Berapa? Yuk. 5/100 dari 20 juta. Ya, Miss. 1 juta. Jadi misalnya nih si Angga atau kalian ngasih uang ke bank 20 juta nih. Saya tabung setahun misalnya. Dengan bunga tunggal 5%. Berarti nanti setelah setahun bunganya dapat 1 juta. Berarti total duitnya 20 juta, dapat lagi 1 juta, berapa udah di bank uangnya dia? 21. 21. Kali 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti 25 juta. Gitu. Itu sistem bunga tunggal gitu. Tapi ada alasan kenapa bank berani menaruh begitu. Karena uangnya itu nanti dihutangkan lagi ke orang. Orang itu kan bayar bunga juga waktu ngutang gitu. Jadi kita tuh nabung di bank sebenarnya secara nggak langsung ngebantu orang juga sebenarnya. Karena kan akhirnya bank itu punya stok uang dari uang tabungan kita. Gitu. Makanya sekarang kalau pakai era digital gitu lah, kan bisa nggak terima cash tuh. Kita tarik-tariknya tuh ketika perlu aja. Misalnya nih, contohnya kayak si Yola bilang tadi, saya ada mis 15 juta gitu kan. Nah, 15 jutanya kan dalam bentuk digital di tulisannya toh. Uangnya kan di bank. Nah, nariknya itu kan maksudnya bisa sedikit-sedikit, nggak langsung 15 juta. Itu uangnya sebenarnya digabungin di bank, itu bisa dipakai buat bantu orang misalnya ngutang ke bank. Gitu. Kalau misalnya bank itu kayak Nah, itu biasanya ada sistemnya kalau misalnya dia bangkrut, harus ganti. Nah, makanya kalau misalnya pernah dulu ada namanya Bank X, kita pernah dulu ada di daerah Batu Licin itu ada banknya bangkrut gitu ya. Namanya Bank Tit, dirahasiakan. Nah, kan otomatis uang kalian yang nabung di sana mandek toh. Nah, itu bank harus mengganti. Nah, gantinya nanti dengan tergantung mereka sistemnya gimana. Tapi bisa jadi dia ada uangnya langsung dikembalikan gitu. Tapi harus diganti sesuai dengan nominal yang ada di dia gitu. Makanya buku tabungan jangan hilang gitu ya. Identitas ATM kita itu jangan hilang gitu. Jadi bisa terpercaya pasti dikembalikan. Gitu ya. ya. Ada pertanyaan dulu buat mencari nominal 5% dari apa gitu. Dari bunganya. Belum ada ya. Yang di rumah gimana? Yang online. Nah, jadi ini tadi sekilas tentang bunga tunggal. Nah, sekarang Miss tanya nih. Kan Miss tadi mention bunga tunggal 5% per tahun. Berarti contohnya, nah, Miss hapus dulu biar nggak bingung. Nah, misalnya nih, yang ini 10 juta dia ngasih kan, berarti 5%-nya per tahun 500.000. Pertama, tahun kedua dia dapat lagi 500.000.
Tahun ketiga dapat lagi 500.000. Tahun keempat dapat lagi 500.000. Tahun-tahun berikutnya juga akan dapat lagi 500.000, 500.000. Per tahunnya itu berubah-ubah nggak 500.000-nya? Enggak, kan pokoknya per tahun 500.000. Nah, itu dimaksud dengan bunga tunggal. Karena ada juga bank yang tidak menerapkan bunga tunggal. Apalagi kalau kita muter ke bank, itu biasanya persentase bunganya itu mengikuti perkembangan. Jadi ada yang namanya bunga tunggal dan ada yang bunganya tidak tunggal. Gitu. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Nah, ini tadi cara ngitungnya. Ngitung bunga, cari dulu berapa persentasenya per tahun gitu ya. Terus berapa modal awalnya. Gini cara ngitungnya tadi. Nah, gitu ya. Sekarang, nah ini maksud yang dimasukkan dengan bunga tunggal. Nih, per tahunnya dapat lagi 500.000. Dapat lagi 500.000 gitu. Karena dia nggak berubah. Ya pokoknya per tahun 5% gitu. Dari modal awal 10 juta. Nah, sekarang nah, this one. Exercise, try to answer A, B, and C. Oh, aku tutup ini ya. Nih, how? Gimana? Nah. Siti want to save her money at bank sebesar 5 million rupiah. With bunga tunggal sebesar 2% per tahun. Nah, dia mention udah per tahun. Per tahunnya 2%. Dan determine berapakah bunga yang didapat Siti-nya per tahun, and then berapakah bunga yang didapat Siti selama 2 tahun, terus total tabungan Siti jika menabung selama 10 tahun, jadinya berapa total tabungan. Yang di rumah juga, Miss tunggu di chat box ya jawabannya. Tapi ini ada nanya nih, Miss berarti kalau nabungnya 5 juta nggak dapat bunga dong katanya. Dapat, jadi masing-masing bank itu nanti menerapkan persentasenya tergantung banyaknya nominal kita. Jadi tapi masing-masing bank berbeda. Jadi kalau mau nabung ke bank yang pakai sistem ini namanya deposito berjangka, namanya sebenarnya. Kita mendeposit. Cukup yang diketahui aja nak, yang dituliskan ya. Namanya deposito berjangka sebenarnya. Nabungnya itu berjangka gitu ya. Dua % dari 5 juta. Oh iya. Tapi kan belum tahu itu bener apa enggak jawabannya kan? Total tabungannya jadinya berapa? Selama 10 tahun total ya, bukan bunga total, tapi total tabungannya. Dia ini nggak bilang kan dia berapa tahun, tapi dipecah-pecah nih pertanyaannya. Kalau dia per tahun berapa bunganya gitu. Jadi nggak spesifik. Jadi dicari berdasarkan poin ABC aja. Gitu ya. Oke.
Yang jadinya 2% per tahunnya itu dari 5 juta berapa? 100.000, betul. Bunganya 2 tahun, sepuluh tahun. 10 tahun berarti dikali 100.000, 10 juta. Yes, true. Berarti bunganya dulu itu adalah 10 jeteng, ya kan? Berarti total duitnya sampai 10 tahun punyanya si Siti berapa? 15 juta. Nah, jadi totalnya akhirnya si Siti punya 15 juta. Yang di rumah udah lumayan banyak yang benar ya. Nah, cek lagi yang C. Jadi yang hubungannya daripada Bentar dulu. 100.000 kali 10 berapa? 1 juta. Ya nggak sih? 100.000 kali 10, 1 juta. Yang ngomong 10 juta siapa? 1 juta. Hati-hati dengan nolnya ya. Nah, berarti tabungannya selama 10 tahun adalah 6 jeteng. 6 jeteng rupiah ya. Kita dirapikan 100.000. Nah, mungkin tergantung deposit kita di awal berapa. Itu pasti bank ada menyesuaikan. Tapi benar kata kamu, nggak mungkin dia ngasih bunga kalau kita nabung itu besar. Nah, gini ya uniknya kita nabung sama kita ngutang di bank. Kalau kita nabung di bank, itu biasanya bunganya kecil. Tapi kalau kita ngutang di bank, kita bayar bunganya besar. Bahkan, karena apa? bunga orang yang nabung. Ya, dibagi, jadi dipecar. Bisa buat untuk bayar jasa orang yang nabung di bank, terus kan ada pegawai. Kan yang namanya bank, kecuali BUMN itu kan harus berdiri sendiri. Nah, gitu. Makanya kalau masalah riba apa enggak, silahkan ditanya nanti guru agamanya. Mis tahu tapi nggak berani menjelaskan lebih jauh, takut salah gitu ya. Misalnya takutnya nggak Mis juga nggak di bank kan kerjanya. Mis juga tahu kalau misalnya konvensional gimana gitu. Cuman ada beberapa faktor yang membolehkan kita ke bank. Contohnya kayak umroh gitu kan, nabung uang haji gitu kan. Just let's ask inilah. Guru-guru kita, suhu-suhu kita yang lebih tahu. Suhu-suhu ya. Tapi Miss gitu kok, misalnya ada sesuatu yang takut salah gitu ya, berbau-bau begitu, pasti tanya, Sir ini gimana ya? Saya ini masuk riba nggak ya? Contoh nih, misal Miss ngutangin uang, misal orang itu malas ngutang ke bank, udah sering nih, mending gue ngutang ke kamu deh, aku ngasih kamu duit, gitu, daripada aku ngutang di bank nanti bunganya gede banget katanya gitu. Nah, kalau Miss takut salah, Miss nanya, ini masuk riba nggak sih? Tapi kan bukan aku yang minta duitnya gitu loh, dia sendiri yang benar tanda terima kasih udah ngebantu gitu. Jadi misalnya dia mau ngutang 50 juta misal. Daripada aku ngutang di bank, nanti aku nyicil, terus nanti total aku bayar ke bank adalah 150 katanya. Kan 100 juta tuh, dia harus bayar lebih kan? Dia yang ngutang cuma 50 juta. Nanti nominal akhir dia sampai dia lunas 150 juta. Kan gempor tuh bayarnya, nyicilnya gitu kan. Ya udah mending aku ngutang ke kamu aja deh Des, gitu 50 juta nanti aku kasih ya 5 juta gitu misalnya. Ya, gitu dia yang mention, jangan kita gitu loh. Dengan jadinya what is the difference between bunga tunggal and bunga tak tunggal? Ya, yang di rumah apa juga? Ya, tuliskan di bukunya. So, bunga tunggal itu per tahunnya gimana? Kalau bunga tidak tunggal, yes. Kalau bunga tunggal itu kayaknya yang konsisten. Oke, konsisten tiap tahun ya 15.000 per tahun ya 15.000 asal sudah berdeposit di awal, ya kan? Kalau tidak misalnya ini kalau Yes.
Ya, tergantung persentasenya bisa berubah. Jadi gini nak, yang membuat bank itu harus menerapkan perubahan persentase karena tiap tahun itu kan dolar naik, gitu ya. Jadi dia menyesuaikan gitu persentasenya, nggak bisa enggak. Kalau enggak nanti malah kolaps banknya, gitu kan. Ada juga kalau kita ngutang ke bank juga hati-hati. Kalau kita ngutang ke bank itu kayak beli rumah KPR, komplek perumahan rakyat, itu kita bayarnya pasti konsisten gitu. Konsisten dan bunganya konsisten, tapi ada KPR yang tidak menerapkan bunganya konsisten. Hati-hati gitu. Makanya kita harus hati-hati. Kalau bunganya tiap tahun ngikutin perkembangan keuangan gitu kan, hati-hati bisa membludak nanti gitu ya. Oke, nah sip, this one. A, B, C, D, E. Nah, yuk yang di rumah juga. A, B, C, D, E. With the new case. Ada si Akif. Akif saving his money at bank sebesar 1 million. With bunga tunggal, ini serupa nih Englishnya, bunga tunggal apa? Interest, with interest. Kalau nggak salah. Dengan bunga tunggal 15% per tahun. Ini misal ya, ini gede banget sih 15%. Dengan bunga tunggal 15% per tahun, so determine bunga yang diperoleh setelah menabung 2 tahun, total tabungan setelah 2 tahun, gimanakah bunga yang diperoleh setelah menabung 1 bulan? Setelah menabung 8 bulan. Terus berapakah besar tabungan aktif setelah 8 bulan? Nah, ini yang ditanya juga bulan akhirnya, ada bulannya gitu ya. Walaupun bunganya itu per tahun. Berapa bunga yang diperoleh setelah menabung 8 bulan? Serial? Udah belum? Bagi 12. Hati-hati yang C sampai E ya, dia menanyakannya dalam bentuk bulan. Bunganya per bulan. Nah, ini. Gimana caranya? Nah, yang bunga per tahunnya sudah dapat belum?
Sudah. Itu kan per tahun itu berapa bulan? 12. Oke, berarti bisa nemu nggak per bulannya dulu? Dapat nih, bunga per tahunnya kan itu buat 12 bulan. Misal bunga potongnya sama 12 bagi 12. Ya. Karena itu kan per tahun. Gitu. Ya udah dibagi. Karena dia bunga tunggal, pasti per bulannya akan nominalnya akan sama. Sampai sebulan itu 100.000 misalnya. Tuh. Berarti yang 15. Yes, baru dapat per bulan. Yang ditanya, question yang C, menabungnya 8 bulan, berarti berapa duit? Nah, gitu. Masa? Oke, ini yang di rumah juga udah lumayan jawab nih. Yang A itu per 2 tahunnya berapa dulu? 300. Itu kan per 2 tahun. Berarti kalau setahunnya adalah 150 toh? Nah, 100. Iya toh? Jangan yang diambil 300.000. Berarti totalnya setelah 2 tahun berapa dulu? Total tabungan setelah 2 tahun setelah dapat bunga. Oke, 1,3 ya. Hati-hati yang C ngambilnya itu dari tabungan per tahunnya bunganya. Bunganya kan berarti 150.000. Berarti 150.000 itu 12 bulan. Nah, kita cari dulu yang per bulannya. Ya, berapa? Iya. 150.000 dibagi 12 bulan. Nah, kira-kira berapa ya itu per bulannya? Gitu. Yo, dapetin dulu 1 bulannya berapa jadinya. Masa berkoma? Ayo kita coba. Di depan nih. Nah, 150.000-nya fullin sampai 30 di belakang. Biar dia nggak menyebabkan koma. Jadi 150.000 gitu ya. Dibagi dengan 12. Mendekati 15 berarti 12 Yes, 1 kurang 3. 3. Tambahin turunin 0, tambahin 0 Yes. kah? Nah, Nggak usah. enggak karena dia nolnya kan masih punya yang di atas tuh. Mendekati berarti 24 naik 2. Yes, betul. Kurang Berapa tuh jadinya? 14 mendekati. 12 kali 2. 12 kali 12 nggak bisa. 12 kali 2 24. Iya 24 jadi Oh iya 12. benar. Ini betul. Iya 24. 24 tuh Turun turun 6. 14. 10 kurang 4 6. Miss ini 0 miss 4 3. Iya kan kurang 1. Kalau ditambah Allah baru 4. Allahu Akbar. Kurang. Iya benar. Ya. Nah berarti turun 1 lagi miss 0-nya. 0. Dapat 6. 10 kan 0 kurang 4 nggak cukup. Ya. Ambil 1 dari depan. Jadinya 10 kurang 4. 6. Ya kan? Nah, yang 3 tadi kan sudah diambil 1. Sisa 2 berarti. 0-nya. Ini enggak. Ini kan ini 0 kurang 4 nggak cukup. Kita ambillah 1 dari sini kan. Jadi 10. Nah, ini 3 diambil 1 sisa 2. Nah, jadi habis 2 kurang 2 0. Kalau per 0 jangan ditulis. Karena 0 di depan itu jangan udah habis berarti. 30 kurang 24 ya 6 gitu ya. Yes, lanjutkan. Sampai 0-nya habis nih lagi. 12 dikali berapa mendekati 60? Ada yang pas 60. Berapa? Enggak. 5. 12 kali 5 60. Ya toh? 60 kurang 60 habis. Berarti 5 habis kan? 5. Nah, habis itu masih menyisakan 0 berapa? 2. 2, tambahin 2. Nah, berarti wah, udah teler dia. Iya, karena masih sisa.
Berarti 150.000 dibagi 12 itu per bulannya adalah yes, betul. 12.500. Kalau nggak percaya, 12.500 tambahin sebanyak 12 kali, pasti hasilnya 150.000. Nah, itu per bulan 12.500. Kalau 8 bulan berarti berapa? Nah, sebulan 12.500. Berarti bunga yang 8 bulan berapa tuh? Yang di rumah udah ada yang jawab nih. Yes, boleh. Jangan lupa dikit nolnya 2. 5 kali 10 naik 4. 2 16 tambah 4 20. 8 kali 1 10. 1 juta. Saya 12.500 ditambahin 8 bulan, 28 kali. Nyampe sejuta nggak? Berapa jadinya? 100.000. Berarti bunganya selama 8 bulan adalah 100.000. Nah, berarti besar tabungannya setelah 8 bulan. Besar tabungan, berarti 5 juta ditambah 100.000. Salah, 1 juta ditambah 100.000, ya Allah. Berapa tuh? 1,1, ya kan? Nah, ini kalau sudah 8 bulan, jadi bisa ngitung sebenarnya kita. Asal tahu perpecahannya. Nah, berarti berapakah besar tabungan aktif setelah 10 bulan? 125. Tambah sama 1 juta. Berarti 1.200.000. 1.125.000. Nah, gitu. Dan di rumah main banyak yang udah bener nih. Nah, mereka jawabnya kan. Set. Nah, sekarang kita next, ada lagi. Nah, coba ini hapus dulu. Coba dibaca dulu. Jika misalnya si Aida, kok Aida sih? Oh ya, jika Aida menabung sebesar 30 juta di bank, dan setelah menabung, nih, perhatikan nih, dia nabung 30 juta, naruh 30 juta di bank. Terus setelah 2 tahun, tabungannya dia jadi 36 juta. Nah, yang ditanya, berapakah bunga tunggal yang diterapkan oleh bank? Sebelum kita, 3%. Sebelum kita decide, kita harus pecah dulu, modalnya berapa? 30. Setelah 2 tahun jadi berapa duit? 36. Berarti bunga yang dikasih bank selama 2 tahun berapa? 6 juta itu 2 tahun. Biasanya bunga bank dalam bentuk per tahun. Berarti per tahunnya ngasih berapa bang? 3 juta. 3 juta itu berapa persen dari 30 juta? Ya, ini Miss tuliskan ilustrasinya. Asalnya uang modalnya adalah 30 juta. Gitu kan? Kemudian setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun tiba-tiba uangnya si Aida menjadi 36 jeteng. Nah, berarti bunga yang dikasih bank, bunga selama 2 tahun adalah 6 jeteng. Nah, dipencet-pencet gitu. Berarti secara tidak langsung karena ini dia menerapkan bunga tunggal gitu ya. Berarti bunga dia 1 tahun yang dikasih bank adalah 3 jeteng. Nah, kan dibagi 2. Pertanyaannya begini. 3 juta itu berapa persen sih dari 30 juta? Bentar, ini coba kita pencet. 3 juta itu berapa persennya sih gitu ya? Sehingga dari si 30 juta. Yuk, siapa yang sanggup memikirkan? Coba-coba angkanya berapa aja? Misalnya angkanya 2%. 30 juta kali 2%, 600.000. Bukan berarti. Ini 3 juta loh, gitu. Gimana cara nyarinya? Ntar kita lihat temannya. 10%. Dari mana bisa dapat 10% ya Sinindoro? Kan ini terbalik nih. Sebelumnya banknya ngasih tahu persentase bunganya berapa. Tapi ini enggak. Cara mencari persentase yang kebalik. Salah. Cara mencari suatu nilai persentase dari yang diketahui. 3 juta, yuk perhatikan sini. 3 juta dari berapa juta?
Modalnya 30 dari 30 juta. juta. Nah, gini. Dikali 100%. Tuh, nggak usah deh, gini doang deh. Gini aja gitu ya. Yang bisa dicoret, coret-coret dulu nolnya. Di sini. Coret. Yuk ke slide dulu, nanti nggak ngeliat. Coret. 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 Gitu ya. Tersisa 3/30. Bisa disederhanakan lagi nggak? 3/30. 1/10. Ingat nggak tadi persen itu bawahnya harus per 100. Nah, ini harus dikali berapa biar 100? Kali 10. Berarti atas juga harus dikali 10. Berarti 1 kali 10? 10. 10/100 adalah 10%. Jadi 3 juta itu adalah 10%-nya dari 30 juta. Cuma memanfaatkan dari konsep pecahan gitu. Biar gak bingung, misal Miss ganti. 2 juta itu berapa persen dari 30 juta? Jangan 2 juta deh. Saya ngitung dulu ya. Gini aja. 6 juta itu berapa persennya dari 30 juta? Nah, sekarang Miss balik pertanyaannya. Kalian coba cari. 30 juta gitu ya. Nah, 30 juta itu uang totalnya. Coba cari tahu 6 juta itu berapa persennya dari 30 juta. Yuk yang di rumah juga. Biar sekalian sambil belajar. Iya, bunganya misalnya 6 juta. Jadi 6 juta itu berapa persennya dari 30 juta gitu loh. Sheryl, Mas Sheryl. Sheryl. Iya, kan tergantung ini cuma minta cari tahu 6 juta itu berapa persen dari 30 juta. Gitu. Ayo. Nah, yuk yang di rumah. Nih kita lihat ya, kita cek yang di rumah nih. 20% katanya. 30. 20%. Kita hitung coba. 6 juta gitu ya. 6 juta dari 30 juta. Toh? Nah, kita mau tahu 6 juta ini berapa persennya gitu ya. Set. Tertinggallah 6/30. Sederhanakan. 1/6. Kenapa? Tanya yang mana? Oh, cara menyederhanakannya. Nah, contoh nih. Bagi sampai dia menjadi bentuk paling sederhana. Sampai nggak bisa dibagi. 1/5 ini kan ya udah paling kecil dia. 6/30 itu masih bisa. Atas bisa dibagi 6, bawah bisa dibagi 6. Biar dia menciptakan angka jadi paling kecil. Atas dan bawahnya, gitu ya. Nah, sekarang yang namanya persen itu pasti per 100. Nah, 5 dikali berapa? Biar dia jadi 100. Ya. Bagi 20. Ya. Kali 20 berarti atasnya juga kali 20 karena bawahnya kali 20 biar mempaskan dia jadi 100 gitu loh. 1 kali 20 ya 20. Berarti 20/100 adalah 20%. Kalau mau kalian balik ya, 20% dikali 30 juta pasti 6 juta. Bolak-balik gitu. Latihan lagi yang persentase biar nggak bingung. Nanti misalnya Miss punya duit, Miss itu punya duit 1.500.000, ya, 1.500.000. Miss mau tahu berapakah persentase kalau misalnya, berapakah 300.000 itu berapa persen dari 1.500.000? 2. Hitung. 300.000 itu berapa persen sih dari 1.500.000? 2, Miss.
Masa? 20 kali. Oh, no, dihitung. Tuh kan benar. Ada. Hitung dulu, hitung dulu. Loh. Ini kita lagi pikiran, Miss. Ayo. Apa per apa dulu nih? 20. Hah, 20? 20. Serius? Iya, loh. Gini loh. Tiga. Oke, oke. Per 1.500.000. Terus? Yes. Oke. Oke. Oke, oke. Berarti 20%. Ya, ada apa-apa. Just lah berarti kalau bisa, ya kan? Nah, 20% gitu kan? Sebenarnya gini sih, persentase itu. Kalau mau pakai juga nih. Ini kan 20% toh? 20% biar jadi 100% berapa kali 20% tuh? 20%, 20% ini kan baru 40% nih. 20% baru 60% toh? 20%, 80%. Satu kali lagi 20% jadinya 100%. Ya enggak? Jadinya 100%. Kalau ditambahin. Nah, sekarang berarti 1.500.000 ini harus dibagi berapa? 5. Berapa berarti? Ini kan coba lihat. 20% itu kan dipecah-pecah jadi 5 kali toh, biar dia bisa jadi 100%. Berarti si 1.500.000 ini harus dibagi berapa? Sesuaikan sama persentasenya. Bagi 5. 1.500.000 bagi 5 berapa dulu? 1.500.000 bagi 5. 1.500.000 bagi 5. 12 bagi 5 300.000. 300.000. Nah, berarti 300.000. Ini 20%-nya lagi juga 300.000, gitu ya. 5 kali nih, 300.000. Ini 300.000. Ini 300.000. Nah, pas kan? Berarti 20% itu 300.000, ya 20% gitu. Tapi kalau susah, mending pakai cara yang ini aja, gitu ya. Lagi, satu kali lagi latihan, biar nggak bingung. Pertanyaan 1. Berapakah 5% dari 2.500.000 rupiah? 5. Itu belum. 5% dari 2.500.000. Berapakah 5% dari 2.500.000? Hati-hati. Terus yang kedua, cari persentasenya. Ini jawab, Miss. Yes, cari persentasenya kalau misalnya uangnya itu adalah 14 juta. Terus uang yang mau diambil, uang bunganya itu adalah Bisa hitung dulu sebelum masuk pertanyaan. Nah, kalau misalnya dia 420.000, jadi 420.000 ini berapa persennya dari 14 juta? Yang nomor 2 ya, guys. Nomor 2-nya itu 420.000 itu berapa persen dari 14 juta? 20. Yes. 420.000. Silakan dihitung. Bagaimana kan? Dihitung. Ya Allah.
Nolnya 3 itu berapa, Gus? 50 ya. 250 ya? Enggak, Gus. Yo, Miss mau cek kan. Yang di rumah kirimin ya, nomor 1, nomor 2 berapa. Hehe. Saturday morning. Yang mana? Bangun datar ya? Lebih rumit ini ya? Lebih enak ini karena menggunakan persentase gitu kan. Mungkin yang agak rumitnya itu kita memecah-mecahnya, nyari per bulannya gitu ya, nyari persentasenya gitu. Cuman untuk bunga tabungan tunggal ya begini gitu. Cuman ya itu soalnya macam-macam. Nanti bisa dibalik. Jadi setelah sekian ini berapa bulankah dia nabung gitu. Ada juga. Makanya tapi kita pelan-pelan aja. Yang penting kalau ada lihat kasus gitu, you know how to do, how to solve gitu, menemukan ininya gitu ya. Jadi kita agak menghindari rumus gitu. Kalau selama masih bisa menggunakan logik, ya rumusnya ini doang lah, merubah ke persentase gimana gitu kan. Dan persentasenya gimana. Oke, 5% dari 2.500.000 berapa Doro? 125. Ya, 125.000. 125.000. Nah, 420.000 itu berapa persen dari 14 jeteng? 3%. Betul. Kita lanjut dulu ya. Jadi ini intinya ini oke dulu. Nanti next meeting tenang aja, nanti siapkan soal yang kayak begini, nanti kita coba jawab. Enggak, ini tapi sedikit aja karena kita masih opening ini, gitu ya. Tapi seenggaknya kita latihan dulu nanti yang berbau-bau begini, gitu ya. Nah, if you want to be banker, gitu ya. Kalau misalnya mau jadi banker tuh beda sama teller. Banker itu yang benar-benar orang yang tahu dunia perbankan gitu. Nah, you must really know persentase gitu, perkembangan ini gitu ya. Jadi ngitungnya bisa. Walaupun sekarang bisa dibantu dengan software. Tapi kita itu harus paham biar kita nggak dibodohin orang. Apalagi banker duit loh. Hati-hati kalau duit. Yang di rumah juga yo. Tadi nih kita ulangin yang punya si Aida. Dia tadi itu 30 juta, jadi berapa tadi per tahunnya? Per 1 tahun dia dapat 3 juta, ya enggak? Iya. 1 tahun tadi dia dapat 3 juta. Nah, terus bunga tunggalnya itu persentasenya adalah sebesar berapa tadi? 20%. Nah, oke. Sekarang Miss balik pertanyaannya. Harus berapa lamakah Aida menabung di bank tersebut agar bunga yang didapatkan, jadi agar bunganya itu, yang ini, agar bunga yang dia dapatkan sama dengan uang modal yang Aida serahkan. Uang modalnya Aida berapa? 30 juta. Per tahun berapa bunganya duit? 30 juta juga. Bunganya 3 juta per tahun. Berarti berapa tahun si Aida itu harus nitipin uang di bank itu biar 10 tahun. Ya enggak? Ya. Ya kan? Kan harus 10 tahun. Biar uang bunganya itu sama dengan uang modalnya gitu ya. Jadi harus 10 tahun. Makanya kalian jangan heran kalau ada yang nyicil rumah gitu ya. Mana tadi? Nah, 10 tahun jadinya. Jadi intinya itu tinggal cara kalian memecah-mecahnya gimana biar enak, biar dapat gitu ya. Oke, kok ini susah ini? Nah, ini dapat 10 years. Jadi silakan titipkan uangnya 10 tahun, pasti nanti duitnya akan jadi 60 juta. Oke, nah, Oke, what do you think about bunga tunggal? Tuliskan di bukunya sebelum Miss tanya ke masing-masing. What do you think about bunga tunggal yang ditawarkan bank?
Yang di rumah juga, tuliskan di chat box-nya. What do you think about bunga tunggal yang ditawarkan oleh bank? Terserah mau dari perspektif umum aja, menurut kamu gimana, atau perasaan kamu kalau kamu nabung dapat bunga tunggal gimana, ada satu. What do you think? What's your opinion tentang bunga tunggal yang ditawarkan bank? Yang di yang online, I'm waiting for your answer at chat box. Nah, the second question. Nah, what is benefit, kelebihan atau keuntungan dan kekurangan dari menabung di bank dengan penerapan bunga tunggal? Jadi kelebihannya apa, kekurangannya apa? Apakah kelebihan dan kekurangan dari menabung? masuk di tanggapan saya. Oh sudah, ya oke, nggak apa-apa. Tapi udah dipecahkan belum kelebihan apa kekurangan? Udah juga. Oke. Ada yang bilang juga nih bisa menguntungkan, bisa merugikan katanya. Merugikan buat yang bayar ngutang di bank, ya kan? Tadi kelebihan dan kekurangan. Terus, what do you prefer? Saving your money at home or saving your money at bank? At home. At home, really? Saving, menabung loh ya. Nah, give me your reason why. Why kamu lebih milih di rumah? It's okay, it's your opinion. Di rumah saya temukan terus. Makanya kan masing-masing orang punya pendapat berbeda. So what do you prefer? Saving your money at home or saving your money at bank dengan yang menggunakan bunga tunggal? Why? Give me your reason. Di rumah ada Ya. Kalau pendapat Miss pribadi juga cenderung nabung aja sendiri di ATM, bisa ditarik duitnya. But I don't know, maybe some people yang punya uangnya banyak banget daripada takut kenapa-napa gitu kan, they can saving karena nih harus ngasih dulu duitnya ke bank sekian juta, kita nggak bisa ngambil gitu. Tapi ada juga kan udah kebanyakan uang daripada takut ditipu orang gitu kan, disimpan di brankas. ya di brankas itu per tahun bank masing-masing bank beda-beda loh. Brankas mereka itu anti kebakaran, anti api. Jadi walaupun banknya kebakaran, itunya brankasnya aman. Tapi mereka pakai jasa rent, sewa. Jadi per tahun itu satu box itu berapa gitu. Jadi kalau misalnya kalian takut nyimpan di rumah, ya nyewa aja per tahun, tapi murah. Ada yang per tahun 350.000 satu brankas. Ada brankas di rumah ada. Oh iya, yang nanti anu juga. Nah, kalau di bank kan dijagain orang tuh. Kalau di rumah selama password kita nggak diketahui siapa-siapa masih aman, ya kan? Oke, jelas. Nah, what do you think? Menahan iman saja untuk tidak ngambil. Iya. What do you think? Dari mana bank menghasilkan keuntungan yang diberikan kepada pelanggannya yang menabung menerapkan bunga tunggal? Dari hutang orang, dari Tuliskan di bukunya. Allah. Bisa jadi ada yang punya pemikiran lain dari mana bank dapatnya. What do you think? Yang untung itu menurutmu bank itu menghasilkan keuntungan yang kita rasakan. Bank ini loh ngasih kita tuh bunga. Nah, bunga itu dari mana gitu kan? ya bunganya tuh kira-kira bank itu dapatnya dari mana? Kok bisa ngasih kita bunga segitu gitu loh? Jadi masing-masing orang berbeda nih pendapatnya. Ada yang lebih suka nabung sendiri, ada juga yang suka nabungnya di bank. Gitu. Ya, it's okay. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Tinggal kitanya maunya gimana. Oke, enough ya. So, thank you for online student and thank you for offline student. Udah ada yang tepar tuh berdua.
Tapi untuk persentase oke ya. Nanti next meeting kita akan warming up dulu dengan menjawab beberapa pertanyaan terkait hal ini. Thank you everyone. Thank you juga yang di online. See you on Saturday insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Thank yang you, di rumah Miss. jangan live dulu ya. Miss perlu ambil daftar hadir dulu. Wait.